Santiang beribadah di dalam masjid, langsung keluar masjid, apa nak nampak? KFC. Apa bu? Rajin beribadah di dalam masjid, keluar masjid nampak MCD. 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 McDonald. Itu perusahaan punya orang kafir, itu orang Islam. KFC itu orang Islam, orang kafir punya. Boleh orang kafir masuk ke Masjidil Haram? Tak. Boleh orang kafir masuk ke Madinah? Indah. Usahanya boleh masuk. Ulang balik pertanyaan. Boleh orang kafir masuk ke kota Makkah? Indah. Boleh orang kafir masuk ke Madinah? Boleh. Usahanya masuk. Itu Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Camat Kecamatan Koto 11 Tarusan dan yang mewakili Bapak Wali Nagari beserta Bapak Wali Jorong beserta jajaran, Ibu Ketua Panitia beserta jajaran, Nenek Mama, alim ulama, cadik pandai, para bundokan duang, para pemuda jamaah yang dimuliakan Allah. Kini hari Ahad, ya Bu, hari Akad. Di situ hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu kita mengaji. Pernah dulu ambo mengaji hari Minggu di sebuah masjid. Hari Minggu pagi. Ketika sedang mengaji, kebetulan ini masjid berada di sebelah gereja. Masjid berada di sebelah. Ketika sedang mengaji, ternyata gereja bunyi-bunyi pula loncengnya. Kecambo ketika mengaji, orang sabalah sedang pengajian pula kiranya. Orang sabalah sedang hari apa orang sabalah pengajian. Kini kalau kita sebagai orang Muslim juga mengaji di hari Minggu, kira-kira menyerupai orang Kristen tak? Ada pula orang sekarang sedikit-sedikit tasyabuh, sedikit-sedikit ini sudah menyerupai orang kafir. Ini kalau hari ke-7, hari ke-40 mendoa berarti sudah seperti orang Hindu nih dan lain sebagainya. Jadi ambo geliti-geliti pula dan sekali kini kita mengaji hari Minggu. Yang biasanya mengaji hari Minggu itu siapa? Kira-kira kalau kita mengaji hari Minggu kita langsung menyerupai orang Kristen enggak tuh? Kenapa enggak? Pangkal kajinya berbeda. Bagi kita Nabi Isa itu utusan Allah. Bagi kita Nabi Isa itu utusan Tuhan. Bagi mereka Nabi Isa itu jangan sedikit-sedikit sama tasyabuh, nanti lebih banyak pula orang yang kita kafirkan daripada orang yang kita ajak untuk mendapatkan hidayah. Tidak jadi agama Islam ini agama keselamatan, malah jadinya agama takfir yang menyebarkan keburukan-keburukan kepada orang lain, yang menyebabkan keburukan-keburukan di tengah masyarakat. Islam itu aslinya apa, Bu? Salamat. Ya, Bu? Apa arti Islam? Artinya banyak, bisa selamat, bisa bersedari. Tapi Nabi SAW katakan al-muslimu man salimal muslim min yadihi wa lisani. Orang muslim itu bagaimana? Orang-orang di sekitarnya, terutama yang muslim, selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Nah, itu orang-orang muslim. Lawan dari keselamatan itu apa? Celaka. Cilaku.
Bu, bu, terlalu nih bu. Kau dia alun makan kau pak. Ya. Celaka itu kalau dalam bahasa hadis banyak ya. Salah satu yang dipakai adalah as-sa'ah, kiamat. Apa? Kiamat. Kiamat ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Orang kalau sudah bahas kiamat yang ingat apa? Dajjal. Orang kalau sudah bahas kiamat yang ingin mereka dengar kaji tentang apa? Ya'juj Ma'juj, turunnya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita membaca hadis-hadis tentang kiamat, salah satunya adalah hadis Islam, iman dan ihsan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka kita temukan redaksi yang dipakai oleh malaikat Jibril ketika bertanya, yang dipakai oleh Sayyidina Umar ketika meriwayatkan hadis tersebut bukan tanda kiamat, Pak. Di ujung hadis, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi a'lama minasaili. Yang ditanya maksudnya ambo tidak lebih tahu, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Engkau malaikat, ambo nabi, engkau bertanya kepada ambo tidak lebih tahu loh. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, fa akhbirni an ammaratiha. Ini yang banyak diterjemahkan orang, kabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ru'a asyati yatatawaluna fil bunyani. Kamu kemudian melihat orang-orang yang tak pakai alas kaki, orang-orang yang bajunya tersingkap, orang-orang yang compang-camping, orang-orang yang awalnya pengembala domba, pengembala kambing. Bagaimana orang-orang tersebut? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka kemudian saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ada kesalahan penerjemahan hadis. Kalau kita rujuk kepada ilmu sharaf, memang ada permasalahan terjemahan. Apa itu? Orang-orang pahamnya apa? Ini tanda kiamat nih. Apa itu tanda kiamat? Ketika perempuan melahirkan tuannya, maksudnya apa? Ibu ini seolah budak bagi anaknya. Ibu ini seolah menjadi budak bagi anaknya. Kalau anak-anak zaman dulu, bapak-bapak ibu-ibu ya, amaknya lah panik masak, anaknya nan mencuci piring yo. Yo bu, amaknya masak, anaknya masak piring yo. Yo masak piring istilahnya siko, istilahnya siko. Nah yo sama lah yo. Maliah piring, malak meja segala macam. Ada tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga. Zaman sekarang enggak lagi. Amaknya lah panik masak, bayi bau puluhan nak ke dalam bilik makan wak lena. Sudah anaknya makan balik langsung perlu masuk ke dalam bilik. Manga masuk dalam bilik tugas mak. Manga tugas kiranya mabar. Apa bu? Leto ibu mabar. Pusreng, lihat ibu pusreng. Ibu-ibu harus tahu istilah-istilah itu ibu. Apa-apa ibu belum. Kelinda awak di pandian-pandian di anak itu. Yo, kama masuk dalam bilik nak, iko bu beraja. Pelajaran malam tu pusreng. Aku tidak tahu dia mak. Aku anak-anak kini saya tahu. Awak harus tahu. Ini pandian saja ada anak itu. Abi paket, abi kuota pusreng dan nama tak tertolong, seolah-olah ibunya menjadi budak di rumah. Seolah-olah ibunya menjadi, aku makanya ibu bawa anak-anak mengaji, jangan awak saja. Yo, aku ambu kamalapi anak-anak ibu, aku ngaji. Ko nanadir anak-anak nak kadaluarsa semuanya. Yo, oh gadi-gadi banyak hadir, tapi gadi-gadi 60-an ya.
Lain dengan di cie-cie. Yang pertama, apalagi yang kedua, orang-orang yang tadinya penggembala, orang-orang yang tadinya baju compang-camping, sekarang bagaimana? Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Tadinya miskin, sekarang sudah kaya. Siapa? Barangkali kalau kita lihat siaknya, kemudian kita lihat konteksnya, yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang berada di daerah Teluk, daerah Jazirah Arab, daerah Arab Saudi, daerah Bahrain, daerah Uni Emirat Arab. Sampai sekarang ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau awak kan baju orang gagah, baju bangsawan, baju safari, pakai jas, pakai batik. Kalau orang-orang situ, kalau bangsawannya pakai kain di atas kepala dikabik. Ya bu, tabayang deh bu, yo, tutui kepala orang Arab, kain diletakkan selendang di atas kepala, kemudian ada itu baju orang menggembala kambing dulu. Nyoba pane-pane mengembala kambing, ditutui kepala jo kain. Pala cuik kambing cambuk untuk melecut kambing itu diikat di kepala. Kalau lecek kambing ambil lah cuik. Itu dijadikan sekarang ya tanda bangsawan seperti itu, pakaian bangsawan orang Arab seperti itu. Bagaimana orang-orang itu sekarang? Memang sudah ya tatawaluna fil bunyan. Membuat bangunan tinggi-tinggi, berlomba-lomba. Kalau ditanya pada ibu-ibu apa-apa bangunan paling tinggi di dunia sekarang di mana? Emirat. Dahulu bangunan tertinggi di dunia Menara Eiffel, sekarang sudah di Emirat. Burj Khalifa, Menara Khalifa. Tinggi. Untuk apa dibangun? Memang untuk ya tatawalun saja. Hanya untuk menunjukkan gengsi. Ini maksudnya apa? Walaupun secara fisik maksudnya memang adalah membangun bangunan yang tinggi, akan tetapi maknanya kalau kita lihat sekarang ini karena sudah dikuasai oleh pola pikir kapitalis, mencari labo gadang-gadang. Ibu-ibu pernah ke jam gadang? Mana nalun pernah ke jam gadang? Rencana kamu bawa tadi, tapi kiranya olah pernah sebelumnya enak. Alah angus. Alah pernah ke jam gadang yo. Alah. Ya enggak boleh betul bu. Di jam gadang di sekeliling bangunannya ada bangunan lain enggak yang lebih tinggi daripada jam gadang? Ibu-ibu alah pernah ke Monas? Si ananalah. Nanalah alah nanalun nambah turut prihatin ibu ya. Itu awak prihatin saja pandainya itu kalau Monas ya bu. Ada bangunan lebih tinggi daripada Monas di sekeliling Monas? Tidak ada. Datang satunya sehingga orang nampak dari Jawa, ikut landmark, ikut tandu tanah gitu. Apa tuh bangunan yang tinggi? Namanya apa? Monumen Nasional Monas. Ikut bah orang menghargai ya. Ibu-ibu ala pernah ke Menara Eiffel? Abu, ala pernah ke Perancis, ke kota Paris, Menara Eiffel, semua pak. Ambo pun alun pernah puluh lagi. Tapi ni cari di internet foto-foto Menara Eiffel, indah ada puluh bangunan lebih tinggi daripada Menara Eiffel loh. Kalau mencari awak ke Menara Eiffel, memang ikolah satu-satunya bangunan nan tinggi, nan tacino, nan nampak, nan rancak, ikolahnya. Tapi kalau ibu-ibu pergi ke Makkah, si anak pernah ke Makkah? Yuk tangan. Walun itu. Si anak cito-cito pergi ke Makkah. Cito banyak ya. Si anak Allah pernah berangkit. Nan Allah pernah berangkit, ingin berangkit balik. Baru agak banyak tuyuk tangan ya. Berangkit ke mana ya? Lah berangkitnya ya. Bu, pergi ke Makkah kau menunggu dipanggil Allah, Bu. Lah dipanggil. Alah, innalillahi. Ibu-ibu berangkit ke Makkah, nan pernah ke Makkah. Tapi ibu-ibu cari foto. Kalau dahulu Makkah, kau setiap awak solat, bapak-bapak ibu-ibu
Di sajadah kita di rumah kadang-kadang ada gambar Ka'bah. Di sekeliling Masjidil Haram, di sekeliling Ka'bah ada bangunan masjid, ada menara-menara masjid. Di sekeliling masjid itu cuma bukit-bukit berbatu tandus, tidak ada bangunan lain. Tapi kalau kini orang pergi ke Masjidil Haram Allah tabanam. Masjidil Haram bu, tabanam de apa? Sakalilingnya bangunan-bangunan tinggi. Anan paling tinggi terceno kini Zam-Zam Tower. Orang pergi ke Makkah ndak bawa foto jo Ka'bah le, juga orang bawa foto kini le. Zam-Zam Tower. Keluar dari musaji dahulu tampik paling nyaman memang di masjid, sebab ketika keluar dari masjid yang kita dapati adalah padang tandus angin berdantang. Tapi kini memang orang ingin capek-capek keluar dari masjid, bamangko sarupa itu di muka pintu masjid langsung mengangu pintu mall. Pintu ibu hati-hati nambah cita-cita pergi ke Makkah, pergi ibadah, jangan sampai waktu jalan-jalan balanjo lebih banyak daripada waktu jalan-jalan di dalam Masjidil Haram. 2 kali hari di Makkah, umrahnya pada lama, umrahnya setengah hari, salabiahnya manga mencari oleh-oleh. Itu kini itu yuk. Santi yang beribadah di dalam masjid langsung keluar masjid, apa nak nampak? KFC. Apa bu? Rajin beribadah di dalam masjid, keluar masjid nampak MCD. McD. McDonald. Itu perusahaan punya orang kafir, itu orang Islam. KFC itu orang Islam, orang kafir punya. Boleh orang kafir masuk ke Masjidil Haram? Tak. Boleh orang kafir masuk ke Madinah? Indah. Usahanya boleh masuk. Ulang balik pertanyaan. Boleh orang kafir masuk ke kota Makkah? Indah. Boleh orang kafir masuk ke Madinah? Boleh. Usahanya masuk. Itu Bani Israel. Bani Israel yang dikutuk menjadi barut, yang dikutuk menjadi kera. Hari Jumat tak boleh menangkap ikan. Hari Jumat tak boleh menangkap ikan. Ada ikan larangan, ada ikan apa? Ikan hari Jumat. Kalau orang Yahudi hari apa bu? Hari Sabtu. Hari tak boleh menangkap ikan hari Sabtu. Akhirnya kawan-kawan kebanyaknya dipasangnya pukek. Bahasanya disebut lukah, bubu bahasa Indonesia-nya yo. Pukek jo ya, dipasangnya perangkap ikan, painya tampe ibadah ke sinagog, kemudian dapat ikan balik. Ditanya, lain tak batangko ikan hari Sabtu? Kata Nabi Musa, indah. Itu mangga balataan saja perangkoknya. Aku utak kapitalis ke nampangana aku labo saja ndak tentu apakah pantangan dilanggar lain segala macam. Aku sama kini fenomena umat Islam ya. Tadinya miskin, betul, tadinya miskin. Tadinya bajunya compang-camping, ndak pakai alas kaki, betul. Tadinya cuma mengembala kambing. Sekarang apa? Menjadi tempat paling basah untuk investasi. Ternyata yang investasi siapa? Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Banyak ke masalah. Yang pertama, syiar rancak masjid awak kalah dengan bangunan-bangunan lain. Yang kedua, ternyata investor-investor yang menaruh modalnya di bangunan-bangunan tinggi tersebut bukan orang Islam, tapi orang-orang kafir. Ini yang juga diwanti oleh Nabi SAW. Kamu akan mengikuti langkah-langkah orang Yahudi, mengikuti langkah-langkah orang Nasrani, sampai-sampai kalaupun mereka akan masuk ke dalam lubang biawak, kamu akan ikut. Masuk ke lubang biawaknya satu pulau, Pak. Batu. Aku salah satu adab orang yang sibuk mencari dunia. Apa itu kesibukan orang ini? Mencari dunia. Kapitalis. Tidak peduli dari mana datangnya modal, yang penting piti awak banyak. Tidak peduli apakah orang kafir kemudian menanamkan kakinya di tanah haram, yang penting piti masuk. Ikut tidak tanda kiamat sebenarnya dobu. Bapak-bapak, kau balik ke ilmu sorof tadi. Ammaratuha itu artinya apa? Sebab kiamat.
Apa beda tandu kiamat dan sebab kiamat, Bu? Kalau membaca tandu kiamat, dapat di awak tandu kiamat, awak mengicik, ayolah sebantali kiamat tu. Tapi kalau misalkan kita tahunya ini yang menyebabkan kiamat, maka kita akan berusaha jangan ini dilakukan. Anak-anak jangan lagi memperbudak orang tuanya. Pola pikir kita jangan pola pikir kapitalis mencari laba saja. Akan tetapi lupa dengan aturan-aturan syarak, lupa dengan moral kita sebagai orang Islam. Ini penyebab kiamat, bukan tanda kiamat. Kalau misalkan kita sudah paham bahwasanya ini bukan tanda kiamat, akan tetapi penyebab kiamat, baru kita baca hadis-hadis lain yang juga berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya, hal-hal yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat. Saat apa? Saat kehancuran. Berarti itu apa namanya? Itu bukan tanda kiamat, itu namanya sabab kiamat. Kenapa terjadi kiamat? Sabab urusan ibu agi yang kepada orang nandak jalih. Apakah itu urusan kepemimpinan? Apakah itu urusan pengelolaan? Apakah barangkali kita yang menjadi sebab kiamat? Kita menjadi bapak mungkin tidak ahli sebagai bapak. Kita sebagai ibu mungkin juga tidak ahli sebagai ibu. Kita sebagai mertua tidak ahli sebagai mertua. Kita sebagai menantu tidak ahli sebagai menantu. Sebagai anak juga tidak ahli sebagai anak. Orang kan banyak apa ya? Urusan tak diagi kepada ahlinya. Yang tak bayang leknya apa? Aku pemimpin kau cik. Kau pemimpin kau kecik. Padahal masing-masing kita ini adalah pemimpin. Bu, Bu, aku lah kata-kata hidung ibu. Lah cuki-cuki cik hidung lepas ibu. Takkan tu ibu. Ya kau dia tak dapat makan yo. Kaji wak cakap. Ibu jangan kau pulang Lai rancak kaji ustaz cakap lai. Si kaji ustaz. Itulah dah cakap. Itulah betul. Kau bisa kaji nan dapat gini. Kau sampai puluh ke rumah awak kecil tadi apa? Anak pun harus profesional sebagai anak, ibu. Ibu-ibu sebagai istri juga harus profesional sebagai istri. Suami juga harus profesional sebagai suami. Yo, ibu-ibu. Ibu-ibu mana nacuk manggunjing? Manggunjingan laki ibu atau manggunjingan laki orang? Ibu-ibu mana banyak duraku, kama ibu atau kama orang? Nana cuk lacui anak ibu atau anak orang? Nan paling banyak karena yang kezaliman awak tu orang-orang laki. Akhirnya mulai muhasabah menjadi orang ahli di bidang ya, celiak orang-orang sekeliling awak. Ndak ibu-ibu saja, apa-apa terutama sebenarnya kita sampaikan ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini juga diterapkan di Minang. Bagaimana penerapannya? Laki-laki ketika menikah itu tidak cuma jadi suami, tapi dia juga jadi sumando. Ya Bu ya. Tapi dia juga jadi menantu, dia juga jadi ipar. Itu namanya ma'ruf. Konsep ma'ruf juga diperhatikan. Yang penting kita profesional. Lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya sesuai di mana Allah tempatkan kita. Jadilah kita orang terbaik, berikan yang terbaik di posisi yang Allah berikan. Itu caranya apa? Cara agar kita bisa menunda kiamat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, min asyrafis saah, di antara syarat terjadinya kiamat apa itu? Yurfa'ul ilmu, diangkat ilmu, ya wa yunsyarul jahlu, dan tersebar kebatilan. Ya, terangkat ilmu kemudian tersebar kebatilan, tersebar kebodohan. Ini musibah juga nih ibu-ibu. Ibu-ibu le rajin mengaji kok. Kok BKMT namo le majelis taklim pengajiannya sekali barak. Iya mana sekali seminggu. Le hadir terus. Le dapat snack.
Nan lain-lain nan indah. Nan kaji le dape. Jalai kaji ya. Makan tak makan yang penting mengaji. Kalau mau tanya ke ibu-ibu, kini ibu-ibu rukun salat ada berapa? 5 balik? 3 balik. Rukun salat ada? Rukun wudu? Nan tak boleh di karajuan kalau alun baulu berapa? Bu, nan membatalkan wudu ada berapa siko? Rukun wudu 6, nan membatalkan wudu ada berapa? Bu, tapi cik ayam batal wudu nak? Ada tapi cik ayam tu? Nah, ada tapi cik ayam. Ada tapi cik ayam. Nan membatalkan wudu tu apa saja? Keluar sesuatu dari 2 jalan, yang kubul saja, jangan dubur saja, 2 jalan. Apa lagi? Hilang akal, gilunya, pingsannya, kesurupannya, kajang-kajang saja. Tidur, tapi tidurnya babariang. Apa lagi? Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang besar dan tidak mahram. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Iko kan yang membatalkan wudu. Ada tapi cik ayam tu. Dah. Tapi kalau ibu sudah mijak cik ayam boleh sembahyang, basuh kaki dulu. Tak perlu ulang wudu. Kini pertanyaannya, kalau ibu batal wudu, mengapa saja kita nak boleh? Pantangan orang beradas. Kok perlu ibu tahu? Itu adas kecil baru. Lalu adas besar, bu, adas besar yang menyebabkan mandi ada berapa sebabnya? 6. Berapa? 6. Mati, orang mati wajib mandi. Yo, jangan suruh mandi surah tak? Hubungan badan, keluar mani, selesai haid, selesai nifas, selesai melahirkan. Akhirnya kalau terjadi hal-hal yang kita sebutkan tadi, mengapa saja tidak boleh? Itu kan jadi pertanyaan. Darah haid ibu lebaranti, boleh makan sudah tu? Boleh makan. Boleh makan. Boleh baca Quran? Walau mandi lah dok. Darah haid lah berhenti. Datang laki lah berhenti alun je. Dia boleh langsung tu. Kau beragih ibu indah ya. Kalau makan cukup boleh ya makan. Nanti ku alun lah Ustaz. Ada pantangan-pantangan, ada nan boleh, ada nan tidak. Ibu harus tahu ibu-ibu. Sudah malayan berapa lama anda sholat? Ya mana sampai 10 hari. Kalau darahnya keluar 20 hari, itu makanya darah keluar. Kalau darahnya keluar 20 hari, berarti berapa lama perai? 20 hari. Kalau keluar darahnya 50 hari, berarti berapa lama perai? 50 hari. Yang penting tak lewat dari 60 hari. Ikut ilmu-ilmu dasar ke bu. Banyak orang tak punya ilmu-ilmu dasar tadi. Ini juga penyebab kiamat. Kata Nabi, ilmu tu hilang. Ada suami mentolak isteri, barangkali ditolak isteri, tiok bacakak, tiok talak, tiok kalalo, rujuk balik. Ya, sore-sore yang bangi kelak ke bininya, dan pulang nak kau wean kopi bagai, dan talak kau serumpun betul. Malam-malam lah terasa agak dingin dari itu. Aku rujuk lah balik ke sini. Habis ulang lah balik. Dan talak kau, barang tahu serumpun betul, kini sasuai rinu aja barang. Kaitan. Malam lah terasa lu balik enak bisa aku rujuk lah balik. Tiap hari bentuk itu. Kalau lah dia talak 3, tapi ilmunya tak ada. Talaknya lah jatuh 3, tapi gara-gara perbuatan seperti ini, kau nikah kalau tak sah lah kau. Lalabi talak 3 terjadi, kau anak-anak nalai, kau anak-anak apa? Tu anak-anak tuyul lah. Ayo, kau hilang ilmu, kau efeknya bapak-bapak ibu rusak kekerabatan, rusak hak anak kalian segala macam.
Perlu diwanti-wanti, ini bukan tanda kiamat, tapi sebab kiamat. Hal ini yang kemudian menimbulkan kiamat, karena kiamat jangan hanya dipahami kiamat besar saja, kiamat kecil juga banyak. Kematian itu kiamat, rusaknya kehormatan manusia itu juga kiamat, hilangnya syiar agama juga kiamat. Dalam hadis itu Nabi SAW juga sampaikan, di antara tanda kiamat apalagi yazharaz zina, zina kalau tampak sejauh ini. Banyak terjadi perzinaan. Dan bahas zina dulu. Ibu pernah mudu dulu? Atau pas lahir dalam bentuk ikut sekali dulu? Kalaupun ibu-ibu dulu ketika mudu cewek-cewek dulu, jangan cari tuan ke anak. Ya bu, tanya anak ibu, mak di mana sebut jawab dulu, yang sabui dulu. Ya kami sejak kecil, sejak TK lah bersama, yang itu. Ya, sabui saja kanak dijodohkan. Pas sabui kanak, jangan bangga lah cerita kanak. Mak dulu sebelum jawab tu lapang balik. Ya, maci ampe ke sekali jalan. Jadi anak ibu kecilnya kok ada nyolol lah kalau mak lapang balik ada bila ampe kan. Lain nak sapara mak dah. Iko namanya kok muzahirin, orang-orang yang aibnya ditutup oleh Allah, tapi dia sendiri yang membuka aibnya kepada orang lain. Efek jangka panjangnya apa? Orang-orang nanti menganggap ini perbuatan normal. Nah, ada dosa ibu lakukan di masa lalu, jangan sampaikan. Apakah kepada anak terutama tidak boleh dikecian. Di mana dulu basobok jual mak pak? Di mana sobok? Di pengajian. Sabui sendiri. Ya bu. Di mana sobok? Di pengajian. Sebenarnya basobok ketika organ ya. Tapi sabui saja karena basobok di mana? Anak kalau ingin mencari jodoh, di mana cari jodoh? Di pengajian. Ya lah, cari jodoh di tempat organ tu orang tak betul kau dapat. Tapi kalau cari di pengajian paling tak sembahyang dah tinggal. Ayo bu. Ayo mau itu caranya. Kalau zina sudah tersebar, awak perlu nan lagi izin anak-anak untuk berzina. Ya, datang laki-laki ke rumah awak, mengajak anak awak peraun, kama peraun, pergi ke pantai mak. Izin membawa anak mak je. Siapa nama anak mak? Si Mary. Dia nak do si Mary. Oleh ya, jangan Mary lah, do Mary. Izin membawa anak mak. Siapa nama anak mak? Matilda. Le Matilda. Alah ilah Matilda, ganji nama orang itu. Itulah nama paling ganji yang buat cari itu. Ya, ambu bawa anak ibu Matilda ko raun le boleh bu. Bawa lah, tapi jangan pulang malam-malam banana. Awak magi izin orang berzina. Ya, aku penyebab kiamat. Apalagi kalau berzina, kalau babai ibu, babainya baai tinggalnya martabak yang kuitnya anak ibu. Bu, anak ketujuh ribu martabak atau goreng? Martabak atau goreng? Atau bakso? Ambo nanya anak ketujuh saja, ambo nak kembalian dulu. Minta lo kok. Anak ketujuh dia datang calon menantu entah jadi entah indah kok. Ditinggalnya martabak. Martabak rasanya kok coklat keju. Ma, ambo bau si Matilda jalan-jalan. Ayo bawa lah. Awak dia lalupo jual anak gara-gara martabak. Aku awak lagi melegitimasi ya. Jo martabak ndak boleh. Aku ada 20 orang kini barangkali di ibu-an mana lokalisasinya kau gawat. Perlu kita sampaikan ibu-ibu ya. Nampak kemungkaran di sekeliling awak, ndak teluk mau ubah aja tangan, ubah aja lisan. Ya, kalau nak tolak jelisan, ubah dengan kalbu. Apa maksudnya ubah dengan kalbu? Kalau nampak orang bercewek-cewek, indak laki bini, berdua-dua, bersepi-sepian, berkhalwat, awak kau menapuk kuduaknya, ndak anak awak, Ustaz. Awak kamariaknya, ndak kemanakan awak, Ustaz. Tu baca caranya, pakai dakwah dengan kalbu. Dakwah dengan kalbu tu apa? Celik buruk. Ini orang tak nyaman, bu. Orang tak nyaman ya. Nyaman cewek-cewek, ibu cium bonda mukul celik buruk. Sana nyaman cewek-cewek, ibu siapa lah. Bangi Bu Yamka itu dalam tafsir Al-Azhar ya.
Orang melihat kemungkaran akan tetapi tidak menunjukkan kebencian terhadap kemungkaran. Nah, itu tuh namanya apa tuh? Setan bisu. Ya setan lah tuh. Tapi setannya bisunya nak satu babek, tapi nyo setan jo. Nampak orang babek mungkar, kita juga mesti berusaha untuk menyingkirkan kemungkaran tersebut. Kalau bisa dengan tangan bagus. Kalau tidak bisa dengan tangan kalau tidak bisa dengan lisan berarti tadi kalbu, dengan hati. Contohnya dengan apa tadi? Caliak buruk ku basuh sikun. Ya, mancidi yang lain nak. Caliak buruk. Nya nak nyaman tuh. Hendak mu awak bercewek di siku ko beb. Pindah awak ku Matilda caknya. Pindah awak dulu ke kalau di siku ibu-ibu majlis taklim ku macam ereng saja kawak. Cari ereng bu. Orang bercewek di negara awak kampungnya tak dari mana bikon datang tsunami kemari hendak kampungnya tu. Yo. Yo mana aku? Boleh daerah awak ke daerah wisata sebagaimana kata Bapak anggota dewan kita tadi, ini daerah indah, orang lalu banyak, jangan sampai jalan dia lihat ada orang lalu cupak dia lihat ada orang menggali, muncul musibah di negara awak. Insyaallah kalau ibu-ibu nanti situ kan solehah kayak bu. Ya solehah. Ibu-ibu ceria ada ibu-ibu tu. Kalau kecek Nabi nak masuk neraka kau banyak parusi ibu-ibu sikon dah tu. Ya insyaallah. Tapi orang lalu kau nak takui awak, orang datang kau nak takui awak. Ibu-ibu punya homestay tanya, kau nyoba bawa cewek kau siapa kau? Tanya dulu. Ya, kawan mak je nak dia cerita. Kalau kawan beda bilik nak bilik sama-sama dah. Ya cari KTP-nya, kau status apa kau? Nak lah gawat lah laki-laki boleh sebilik cari dulu. Kalau pakai lipstiknya kau jangan buat sebilik. Hendak. Dulu orang model itu gini, laki-laki je padusi lalu sabilia enggak boleh aduh. Iko hotel syar'i, iko sesuai dengan syariat, iko homestay sesuai dengan aturan Islam. Laki-laki je padusi harus ada surat nikah. Bagus, tapi laki-laki mana lebih gawat? Nanti benderanya pelangi ya, iko samu saja itu. Ya harus zina, nampak perzinaan. Ini menjadi sabab kiamat. Maka memang ini PR bagi kita bersama ya bapak-bapak ibu-ibu, menjaga negeri kita, menjaga negari kita, menjaga anak kita, menjaga kemenakan kita. Karena ketika Nabi sebutkan ini menjadi sebab-sebab kiamat, maksud Nabi apa? Jangan kamu biarkan sebab-sebab itu terjadi. Jangan sampai kita abaikan ilmu. Jangan sampai otak kita kapitalis. Jangan biarkan anak-anak durhaka kepada kita. Terutama kok, ibu-ibu, mari anak leta lo. Gimana? Mana kadang? Suara anak, suara bawa. Ayang kalah lah Joana. Yo, kaluan trap card ibu ya kartu asawa apa? Waang keluar dari Parwi den. Itu jurus. Ya, harus paham anak posisi. Pahamkan kepada anak, ibu ini harus ditaati. Kalau maksiat baru tidak boleh ditaati. Karena ini juga merupakan ammarat as-sa'ah, penyebab kiamat. Yang terakhir yang tadi ya. Ilmu diperhatikan, yang terakhir itu yang paling penting ya, perzinaan jangan dibiarkan marajalela. Tugas bersama terutama untuk pemuda, dan pemuda jangan sampai melegalkan zina, tapi pemuda harus menjadi kontrol di kampungku. Tamu wajib lapor tu kasihnya apa tu, kalau ndak pulang-pulangnya, kalau ndak balik-baliknya curiga kok berzinanya di dalam, kok turun nanti balak ke kampung kita. Ayo pemuda itulah yang semestinya menjadi paga nagari. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Siang lalu puak di alun dapat snack ibu. Kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Semoga selama kita duduk sini di majelis ilmu ini, Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para aulia. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita, berdoa kepada Allah agar Allah angkat bala dari kaum muslimin, terutama dari saudara-saudara kita di
Palestina. Mudah-mudahan penjajahan segera terhapus, karena memang penjajahan itu bukan cuma umat Islam saja yang seharusnya memerangi. Manusia kalau dia nurani maka dia akan menentang penjajahan manusia di atas manusia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Banyak maaf, terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.